teman-teman, kami dari kelas 9A akan menampilkan literasi yang berjudul Batu Belah, Batu Betangkuh. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang berperan dalam literasi Batu Belah, Batu Betangkuh. Jovita sebagai Makmunah, Tessa sebagai anak pertama, Clarissa sebagai anak kedua, Najwa sebagai anak ketiga, Elizabeth dan kawan-kawan sebagai tetangga julid, Ikian, Rifki dan Adit sebagai Batu, dan saya Kela Adini Yusmon sebagai narator. Pada zaman dahulu, di sebuah desa bernama Nudragini Hilir, hiduplah seorang janda bernama Makmunah yang hidup bersama sudah lama meninggal dunia. Kehidupan Makmunah sungguh menyedihkan. Penderitaan hidupnya setelah suaminya meninggal dipersulit oleh ketiga anaknya yang selalu bersikap kasar padanya. Makmunah bekerja sebagai pencari kayu bakar di umurnya yang sudah tua. Pekerjaan ini menjadi susah baginya dan ketiga anaknya tak pernah mau membantu Makmunah untuk mencari kayu bakar di hutan. Kerja mereka hanya mengeluh dan membuat Makmunah menangis. Suatu hari, ketiga anak durhaka itu membentak Makmunah dan membuat Makmunah kembali menangis. Mak, kapan mama membelikan aku baju baru? Sedangkan kawanku saja dibeli mamanya baju cantik. Aku juga mau sepatu baru. Masa aku selalu pakai sepatu busuk ini sih? Aku mau mainan. Dari dulu aku minta tapi nggak pernah dibelikan. Nah, sebenarnya mama ingin memberikan apa yang kalian inginkan. Namun, mau bagaimana lagi? Mama tidak punya uang sepeser pun. Alasan, bilang aja mama nggak mau belikan, ya kan dasar mak pelit. Ketiga anak itu pun pergi bermain tanpa memperdulikan maknya yang menangis sendirian. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa anak kandungku berbicara seperti itu padaku? Pada siang berikutnya, ketiga anaknya Makmunah kembali dari bermain. Makmunah sudah bersiap di halaman rumah untuk mencari kayu bakar di hutan. Nak, ayah ikut mama ke hutan. Kita cari kayu bakar supaya dapat duit untuk makan. Pergilah sendiri, gak usah minta-minta tolong sama kami. Kami malu, Mak, berjalan harus membawa kayu bakar itu. Asalkan Mak tahu ya, mereka ngomong macam ini ke kami. Budak miskin, pergi kalian merusak suasana saja. Sakit, Mak, sakit hati kami. Ya, mau bagaimana lagi, Nak? Itu memang sudah takdir kita. Mak sudah berusaha mengubah nasib kita. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Gak usah nangis deh, Mak. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Dari kayu bakar tanpa bantuan anaknya. Sementara itu, Tessa dan adiknya pun pergi meninggalkan maknya dengan hati menggerutu. Mereka kesal kepada maknya. Mereka menganggap mereka hidup miskin karena salah ibunya. Karena Mak, kita nggak bisa main dengan teman-teman yang lain. Ini semua salah Mak. Akhirnya mereka pun bermain sekata. Mereka bermain sampai mereka merasa lapar. Tessa dan kedua adiknya pun segera masuk ke rumah. Setibanya di rumah, ketiga anaknya yang tak tahu diri tersebut makan tanpa memikirkan ibunya yang baru kembali dari mencari kayu bakar dengan napas yang terengah-engah. Tiba-tiba datanglah tetangga mereka mencemooh keluarga Makmunah. Hei miskin, Sampai apa nyari kayu bakar terus? kayak kami dong hidup mewah, kaya dan lahir. Potensi kami juga tinggi. Dasar miskin.
Tetangga mereka pun pergi. Ketiga anak Makminah mendengar ejekan tersebut dari dalam rumah dan keluar sambil menghardik Makminah. Makanya mak dihina sama tetangga-tetangga kita. Emangnya mak gak malu? Kami malu loh mak. Betul tuh, kami malu. Mak ini lebay, sikit-sikit nangis. Makminah menangis. Dia tak menyangka anaknya berkata kasar seperti itu padanya. Ya Tuhan, kemarin mereka menghardik hamba karena hamba gak mau memberikan apa yang mereka inginkan. Sekarang mereka tak mengakui hamba sebagai ibu mereka. Mereka malu ya Allah. Hamba sudah tidak kuat lagi. Keesokan harinya, Makminah segera pergi ke tengah hutan, tepat sebuah batu besar berada. Konon, batu itu dapat terbelah dan menelan manusia. Karena itulah, batu itu diberi nama batu belah, batu betangkuk. Wahai batu belah, batu betangkuk, pelarilah aku. Apa masalah kau? Aku sudah tidak sanggup hidup dengan ketiga anakku yang durhaka. Mereka kasar dan tidak menghargaiku lagi. Batu pun terbelah dan menelan Makminah, dan tersisa hanyalah selendangnya. Ketiga anaknya tak peduli di mana Makminah. Mereka hanya sibuk bermain bersama. Dan salah satu dari mereka sadar emaknya tak kunjung pulang ke rumah. Kak, emak kemana ya? Pasti dia mencari kayu bakar hutan. Dan anak aku juga belum sendiri. Beberapa jam kemudian, mereka semakin lapar. Tak ada satupun makanan yang tersisa di rumah mereka. Kak, aku lapar nih. Nggak tahan. Sama lah, kakak juga lapar. Mana lama ini ya? Ayolah kita cari ke hutan. Yalah. Akhirnya mereka mencari Makminah ke hutan. Pengalaman mencari, mereka menemukan selendang Makminah. Selendang emak. Mereka meminta Makminah keluar dari batu belah, batu betangkuk. Batu belah, batu betangkuk. Keluarkanlah emak kami. Tidak bisa. Mak kalian bilang dia sudah tidak sanggup hidup bersama anak-anak durhaka seperti kalian. Tidak, kami janji tidak akan durhaka lagi kepada emak. Mak, maafkan kami, mak. Kembalilah, mak. Sambil merintih dan terus memohon, emaknya kembali. Usaha mereka sia-sia. Batu belah, batu betangkuk kini tertutup, dan ketiga anaknya menyesal telah durhaka saat emaknya masih ada di dunia ini. Sekian dari kelas 9A. Maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 8L. Refleksi saya dari kelas 9A adalah jangan durhaka dengan orang tuamu, hormati orang tuamu selagi ada, karena penyesalan ada di akhir.